Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Suara gue masih agak bindeng, masih agak serak ya, tapi thank you banget semuanya udah mendoakan gue, mensupport gue biar cepet sembuh guys. Ini sebenarnya gue masih positif COVID ya, tapi gue datang ke kantor ya, karena memang banyak hal secara bisnis dan segala macamnya butuh kehadiran gue, jadi gue memaksakan diri gue untuk hadir dengan kondisi COVID ya. Dan anak-anak nggak ada yang gue suruh naik ke tempat gue, jadi semoga tidak ada yang kena COVID di kantor gue ya. Tapi hari ini gue pengen bahas soal orang kaya lagi. Jadi kan kalau lu pada tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak banget orang-orang kaya yang memang ternyata background hartanya begini begitu gitu ya, banyak diomongin juga. Sebenarnya ini gue udah bahas lama banget dari zaman-zamannya eranya Dan Bilzerian dan kawan-kawan gitu ya, bahwa memang siapapun yang tiba-tiba pop up dengan duit sebanyak yang tidak masuk akal gitu, selalu ada misterinya. Nggak semua orang kayak gitu, tapi sebagian besar selalu punya misteri di balik harta kekayaan mereka. Nah, hari ini gue bakal bahas soal perampokan cryptocurrency terbesar sepanjang masa bisa dibilang, karena udah nyampe kuadriliunan. Dan ini menjadi perampokan yang bikin Bitcoin pada saat itu kolaps beberapa persen karena perampokan besar ini. Dan ini bakal menjadi misteri juga yang cukup besar bagaimana perampokan itu bisa terjadi. Dan kita akan bahas, karena orang yang nyolong, ini orangnya antik banget bentukannya. Aneh, kocak, gila secara bersamaan. Tapi sebelum gue mulai, kalau misalnya lo lagi pengen beli HP dengan harga yang affordable dan tentunya banyak variasinya, lo bisa langsung ke Play Store aja, karena sesuai dengan visi misi mereka. Ya, HP pejabat, harganya merakyat guys. Mari kita mulai videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pastinya follow gue di @rivaldo santosa. Gue di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue hal dan kasus menarik untuk bisa gue bahas di video selanjutnya. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Pada bulan Agustus 2016, sebuah platform jual beli kripto bernama Bitfinex yang terregistrasi di British Virgin Island itu tiba-tiba mengalami hack oleh seseorang yang tidak diketahui siapa. Namanya juga hacker gitu ya. Ini ngomong Bitfinex ini ya, kalau mungkin di Indonesia mungkin lu lebih familiar dengan mungkin seperti Indodax atau Binance gitu ya. Jadi platform untuk jual beli. Nah, ini namanya Bitfinex. Nah, saat itu sistem pengamanan yang memakai pihak ketiga itu berhasil ditembus dan diterobos oleh sang hacker dan berhasil secara masif mencuri 120.000 Bitcoin dari para pengguna platform tersebut. 120.000 Bitcoin itu banyaknya banyak banget ya. Itu digebukin pakai koin digital aja tetap pingsan loh, karena saking banyaknya ini Bitcoin. Dan saat itu satu Bitcoin itu baru hanya sekitar bernilai 600 US dollar atau sekitar 8 sampai 9 jutaan rupiah lah satu koinnya. Yang pada saat itu jika ditotal dari jumlah yang dicuri itu berarti sekitar 70 juta US dollar. Alias sekitar 1 kuadriliun rupiah. Banyak banget kan ya. Dan tentunya bisa lo bayangin kalau satu Bitcoin ini dikonversikan ke angka terbaru yang belum gue update juga ada berapa. Mungkin udah setara sekitar 4 miliar dolar lebih. Yang kalau dikonversikan lebih banyak lagi. 70 juta aja udah 1 kuadriliun. Ini 4 miliar US dollar kalau konversinya sekarang. Jadi benar-benar nilai yang besar banget, dan kayaknya gue rasa mau hidup kayak apapun gak akan miskin-miskin menurut gue mah. Nah, dengan valuasi atau nilai yang sangat besar tersebut yang dicuri, tentunya platform tersebut langsung mengalami guncangan besar. Orang-orang nggak ada yang bisa withdraw karena ditutup sementara dengan alasan sekuritas, dan memang kondisinya adalah kondisi perampokan terbesar yang pernah terjadi di tanah atau muka buminya kripto. Bahkan harga Bitcoin sendiri itu turun sebesar 20% karena perampokan besar yang terjadi ini. Dan karena memang yang kena hack adalah akun para pelanggan Bitfinex, maka platform ini juga kehilangan 30% pengguna, walaupun sudah memberikan kompensasi token kepada korban dan penggunanya. Tapi tentunya kejadian ini kan bikin banyak orang akhirnya jadi takut dan insecure untuk main kripto di Bitfinex gitu. Makanya platform Bitfinex juga kena cukup banyak pukulan nih dari para usernya.
Dan tentunya dengan jumlah Bitcoin yang dicuri dari para penggunanya, para penduduk internet dan investor kripto, ini mulai mencari siapa kira-kira yang mencuri dan melakukan hack yang sangat besar ini. Bahkan salah satu terbesar sepanjang sejarah seperti yang gue bilang. Lalu mulai muncullah teori kronologi. Teori kronologinya juga masih kronologi kira-kira. Soal bagaimana puluhan ribu Bitcoin ini bisa tercuri yang memang sampai detik ini itu juga belum terbongkar alur sesungguhnya kayak mana Bitcoin ini bisa dicuri sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Tapi intinya katanya karena Bitfinex ini pakai pihak ketiga untuk mengamankan akun para penggunanya, nah server pihak ketiga inilah yang katanya kena hack. Dan hacker memerintahkan untuk memindahkan semua koin tersebut ke akun yang dituju oleh sang hacker. Jadi bukan Bitfinex yang kena hack, tapi justru sistem pengamanannya yang memakai pihak ketiga alias perusahaan lain. Tapi namanya juga Bitcoin yang dicuri juga angkanya begitu besar dan kebetulan ada di blockchain. Dan tentunya karena perampokan ini besar, koinnya juga banyak, ya tentunya koin ini juga dipantau oleh kepolisian cyber dan juga negara. Sehingga si koin ini itu cuma mengendap doang di akun si hacker tanpa bisa dia cairkan langsung ke duit. Karena memang sudah di ban atau di blacklist si koin ini. Jadi bisa dibilang gak bisa langsung dicairin. Nah, lalu setelah beberapa saat koin ini diam dan tidak bergerak karena tadi di blacklist, dipantau segala macam. Jadi koinnya itu agak diam doang dan statik di akun tersebut gitu ya. Nah, tiba-tiba 25.000 Bitcoin itu mulai bergerak perlahan atau mulai dipakai. Nah, karena tadi gue bilang koin ini di blacklist dan gak bisa ditukar langsung jadi duit, sehingga koin-koin ini bergerak untuk katanya beli voucher Uber, voucher PlayStation, voucher hotel, voucher Walmart, dan berbagai macam voucher lainnya. Yang nantinya baru tentunya ditukar dengan uang sungguhan atau dipakai memang untuk berbelanja. Nah, teori gelap lainnya juga mengatakan bahwa sepertinya si sang hacker ini itu pakai jasa di deep web untuk nukerin Bitcoin dengan sejumlah uang beneran. Yang katanya sistemnya udah kayak money changer lah bisa dibilang. Dimana si orang di deep web ini itu bakal terima pembayaran dari si hacker via Bitcoin dan tentunya juga dipotong dengan fee-nya. Lalu dia bakal taruh uang di dalam plastik dan dia akan letakkan di salah satu tempat rahasia yang koordinatnya itu akan dikirimin ke pengguna jasa tersebut atau dalam konteks ini ke hackernya. Dan itu adalah momen terakhir di mana koin itu ditemukan atau dilihat bergerak. Lalu waktu terus berjalan dengan misteri pencurian Bitcoin ini yang masih menjadi misteri pada saat itu. Terus pada tahun 2019 itu tiba-tiba dikenal sebuah figur atau seorang figur yang mengaku sebagai rapper, ekonomis, jurnalis, penulis, CEO dari banyak startup, dan dia juga mengaku sudah membangun banyak startup sukses dan posting mewah-mewah mantap di sosial medianya. Bahkan punya kanal YouTube. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Heather Morgan dan mengenalkan dirinya sebagai Rezul Khan yang terinspirasi dari Genghis Khan untuk nama di skena rap karena kan dia rapper gitu ya. Dan juga dia menjuluki dirinya sebagai infamous crocodile of Wall Street di dunia bisnis yang tentunya diambil dari Wolf of Wall Street. Salah satu single buatannya adalah Versace Bedouin. Sayangnya memang katanya lagunya itu menyiksa sekali dan terlihat low budget sekali. Yang katanya membuat banyak para pendengarnya tuh secara hiperbola bilang bahwa lagunya itu sama dengan siksaan di penjara Korea Utara. Kira-kira itu berapa statementnya. Nah, karirnya di dunia bisnis juga berjalan cukup kencang karena dia juga jadi motivator. Bahkan dia jadi pembicara terkait dengan security cyber kepada pihak ketiga dari Bitfinex. Dan ngasih banyak pandangannya terkait dunia social engineer dan lain-lain kepada publik. Intinya banyak banget speaking ya atau bacotan-bacotan motivasi yang dia lakukan di publik tentang bisnis, sekuritas, dan segala macamnya. Bahkan pihak ketiganya Bitfinex tuh yang kecurian atau kerampokan itu dikasih motivasi atau workshop sama dia. Karena dia adalah orang yang cukup terpercaya untuk masalah sekuritas ceritanya. Nah, pasangan yang bernama Liechtenstein yang dari Rusia tapi berkewarganegaraan Amerika ini juga terkenal dengan orang yang rendah hati sekali. Low profile, bajunya nggak pernah macam-macam, dan cukup menerima Morgan apa adanya dengan seluruh keeksentrikannya si Morgan ini. Dan memang Morgan ini gayanya cukup aneh, namanya juga rapper, ekonomis, jurnalis, penulis di Forbes kalau nggak salah bahkan. Jadi memang banyak banget lah
yang dia lakukan dan memang gayanya cukup eksentrik gitu. Di halaman LinkedIn-nya sendiri, si Leach ini karena memang orangnya low profile, jadi dia cuma nulis bahwa dia ngebantu Morgan dalam membangun banyak startup teknologi. Seperti sebuah sistem bernama NPass, yang bisa digunakan sebagai wallet kripto yang katanya aman dan tidak akan bisa dicuri. Jadi wallet ini katanya benar-benar aman, namanya NPass. Nah setelah nama keduanya tuh cukup naik dan dikenal dari publik juga dan cukup tersohor lah untuk urusan kripto dan kawan-kawan, dikenal dan dipanggil sama banyak perusahaan untuk ngasih workshop sekuritas dan segala macam, jadi figur anak muda yang benar-benar gokil banget gitu ya, dikenal sekali, followersnya banyak, bisa dibilang cukup banyak lah untuk orang seperti si Morgan ini yang eksentrik dan aneh ini, dan cukup terkenal juga gitu ya. Tiba-tiba di bulan Agustus 2021 alias 6 tahun setelah perampokan kripto besar terjadi di tahun 2016 tadi, tiba-tiba kasus ini menemukan sebuah titik terang. Di mana investigator federal yang memang menangani kasus pencurian besar tersebut itu berhasil melacak penukaran kripto Bitcoin curian tersebut ke sebuah gift card senilai 7 juta rupiah alias $500. Dan polisi menemukan bahwa gift card tersebut itu dikirimkan ke sebuah email yang terdaftar di Rusia. Nah dari situ langsung dilacak sama si investigator ini dan IP-nya pun bisa didapetin dalam proses yang cukup panjang. Dan setelah dilacak ternyata IP tersebut cocok dengan cloud service di New York yang ternyata akun email tersebut bermuara kepada nama Ilya Lichtenstein alias pasangannya si Morgan. Yang tentunya biodata kekayaan dan keanehannya baru aja tadi gue ceritain. Maka dengan bukti-bukti tersebut, polisi langsung melakukan penggerebekan tempat tinggal suami istri ini dan menemukan masih ada sekitar 3,6 juta miliar dolar dalam bentuk Bitcoin yang masih berada di wallet mereka. Ditemukan juga akun mereka di Deep Web untuk membeli banyak dokumen palsu yang sayangnya mereka beli dengan nama dan alamat mereka sendiri, yang tentunya juga ikut berkontribusi dengan ketahuannya identitas mereka yang sesungguhnya. Selain itu ada ribuan wallet untuk digunakan cuci uang dari Bitcoin tersebut. Gilanya lagi pasangan ini bahkan udah setting rekening di Ukraina dan Rusia di tahun 2019 untuk rencana kabur mereka. Bahkan mereka udah punya paspor bodong yang menyatakan mereka adalah orang dari negara-negara tersebut supaya mereka bisa kabur kalau misalnya mereka udah mau ketahuan. Tapi sayangnya rencana kaburnya belum sempat dilakukan dan baru hanya jadi rencana doang. Dan ternyata memang gak bisa dilakuin karena udah keburu ketangkep. Lagian kalau misalnya mau kabur ke Ukraina atau Rusia, gue rasa dua negara tersebut bukan menjadi negara yang cukup baik atau negara yang bisa lo asik-asikan di sana karena kondisinya juga nggak lagi baik gitu di sana ya. Dan ketahuan juga ternyata si Morgan ini sempat bikin seminar soal gimana caranya menyusup ke berbagai hal dan dia kasih tahu tuh tekniknya ke publik yang mungkin menjadi salah satu cara bagaimana dia itu bisa benar-benar mencuri ratusan ribu Bitcoin itu. Karena dia tuh mengajarkan bagaimana caranya lu masuk ke party yang lu nggak diundang, dapetin data-data yang harusnya lu nggak tahu, itu dia kasih tahu semua caranya kayak gimana untuk menjadi social engineering lah. Dan itu dikasih tahu dan itu jadi workshop resmi. Aneh kan nih orang ya, rapper ini ya, kocak ya. Tapi setidaknya setelah ditangkap, hanya 4% dari nilai Bitcoin yang dicuri yang berhasil benar-benar dicuci sama keduanya. Dan karir mereka sebagai orang yang cukup terpandang, menjadi anak muda yang ngaku-ngaku bikin banyak startup sukses dan jago banget di sekuritas dan segala macam, itu habis dalam hitungan hari. Dan pada Februari 2022, akhirnya keduanya pun berhasil ditahan atas money laundry dan juga dinyatakan merugikan negara. Tapi sayangnya memang keduanya berhasil bayar bailout mereka sebesar 5 juta dolar dan 3 juta dolar karena duitnya gue rasa masih banyak banget ya. Dan sekarang pengadilan juga sedang agak galau juga, takutnya si Leach ini bakal nyari imunitas ke Rusia dengan menggunakan uang yang berhasil udah mereka cuci tentunya. Secara mereka masih punya banyak banget uang di mana-mana dan bisa kabur aja sewaktu-waktu suka-suka mereka. Jadi negara juga masih galau sama apa yang harus mereka lakukan kepada dua orang ini. Tapi intinya itu adalah salah satu kasus pendek yang memperlihatkan bahwa orang yang tiba-tiba pop up terus muncul dengan kekayaan sama lah kayak Anna Sorokin dan segala macam, yang ternyata hartanya berasal dari tempat yang tidak benar. Dan menurut gue ini kedua orang ini adalah orang yang cukup jenius ya, karena bisa berhasil mencuri segitu banyak Bitcoin dan bisa menahan ego mereka untuk narikin duit tersebut. Walaupun memang cara mereka bergerak juga cukup bodoh karena banyak data-data asli mereka yang ditaruh di online dalam proses pencairan beberapa Bitcoin tersebut.
Tapi memang Bitcoin yang dipakai mau 4% juga udah banyak banget sebenarnya, udah jutaan dolar juga jumlahnya, dan kayaknya itu juga nggak bakal bikin miskin gitu. Dan kalau memang 4%-nya berhasil dicuci, gua rasa itu juga bisa jadi duit pensiunnya mereka gitu. Mau ditangkap segala macam juga tetap masih bisa bayar gitu kan ya. Dan itulah dia kasusnya. Jadi menjadi sebuah pesan moral juga kalau misalnya nanti suatu saat ada orang-orang kaya lagi muncul dengan sebuah hal anomali gitu ya. Ya kita tuh nggak perlu iri ya, karena rezeki kita tuh masing-masing. Nggak perlu selalu merasa terpojokan karena mungkin kita udah kerja belasan tahun atau tahunan tapi belum sekaya mereka dan nggak bisa beli mobil-mobil sport atau supercar gitu ya. Karena gue rasa usaha semua orang tuh berbeda-beda. Kalau di Cina tuh ada namanya hokinya juga beda-beda, porsinya dikasih Tuhan juga beda-beda. Itu yang mesti kita sadari sih, bahwa kerjaan lo 15 jam, kerjaan gue 15 jam, terus outputnya harus sama-sama kaya gitu. Yang enggak selalu kayak gitu. 15 jam lo, 15 jam gue, bisa aja lo lebih kaya daripada gue. Tapi bisa aja gue dengan harta segini pun tetap bahagia-bahagia aja. Gue gak bilang bahwa miskin ini bisa jadi justifikasi ya. Tapi setidaknya kita tuh gak perlu iri sama orang, karena itu kelemahan manusia dan kelemahan gue pribadi. Kalau ngelihat anak-anak muda yang udah kaya tuh kadang resah gitu. Gue kerja kayaknya udah lama banget, udah bekerja keras tapi kok belum sekaya dia gitu ya. Nah itu yang menurut gue kita mesti pikirin, bahwa Tuhan tuh ngasih rejeki sesuai orangnya. Dan memang kalau peranan kita di bumi segitu ya Tuhan akan kasih segitu. Tapi setidaknya yang perlu kita tahu bahwa dengan kita kerja keras, konsisten, gue rasa Tuhan gak bakal bikin kita kekurangan. Setidaknya selalu dicukupkan, mau beli apaan aja setidaknya masih bisa. Walaupun gak lebay-lebay banget. Nah sekarang tinggal lu punya standar mimpi seperti apa, itu yang lo kejar. Dan gak usah contoh jejak orang lain, karena gue selalu bilang bahwa semua orang punya privilege-nya masing-masing. Jadi proses mereka seperti apa dan proses lu seperti apa gak bisa selalu sama. Jadi kalau habis dengerin motivator, bukan berarti harus dilakukan 1:1. Karena kondisi, keadaan, waktu, usia, pendidikan, makanan, nutrisi, semuanya juga berbeda. Jadi tentu pendekatannya, cara melakukannya juga pasti semuanya berbeda. Jadi gue rasa gak perlu iri, nikmatin aja hidup kita. Semoga kita bisa terbebas dari keresahan harus bisa cepet-cepet kaya kayak anak muda yang ada di sosmed-sosmed. Karena sosmed dibuat untuk fun, bukan untuk bikin lo down. Oke, itu pesan gue. Dan semoga pesan sederhana gue yang juga lagi gue ingin praktekkan di hidup gue bisa cepat-cepat kita realisasikan. Karena kalau kita bisa hidup dengan santuy, memikirkan diri kita sendiri saja dan tidak perlu mengkomparasi itu ke orang lain, gue rasa itu adalah hidup bahagia yang sesungguhnya. So itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sorry kalau suara gue masih gak enak untuk didengar, tapi semoga hari ini gue masih bisa menemani kalian dan tidur kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to